Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irwansyah dengan NIM 20.01.042004 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan manajemen produksi agribisnis. Adapun ruang lingkup manajemen produksi agribisnis yaitu agribisnis hanya dapat dipelajari berkaitan dengan sistem hulu sampai hilir. Ada juga yang berkaitan dengan manajemen dalam penggunaan fungsi-fungsi perencanaan, organizing, actuating, dan controlling atau disingkat POAC. Adapun beberapa penyediaan input lainnya seperti pupuk, kemudian beralih lagi ke on-farm atau produksi pertanian itu berkaitan dengan bidangnya bercocok tanam, komoditas, sedangkan subsistem hilir yaitu produksi hasil pertanian dalam pengelolaan produk primer yang dihasilkan on-farm dapat diolah menjadi produk lain juga. Manajemennya seperti ada dua, yaitu yang pertama produksi agribisnis, artinya seperangkat produser dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produk agribisnis, dan hal ini ada produksi pertanian secara umum, perikanan, peternakan, kehutanan, dan hasil olahan produk lainnya. Dan yang kedua, manajemen artinya seperangkat keputusan di mana manajemen ini berilmu seni cara pengambilan keputusan untuk mendukung proses produksi agribisnis. Mulai dari keputusan pencarian dalam bidang on-farm yaitu berkaitan lahan, komoditas, bibit-bibitnya hingga evaluasinya. Maaf tadi saya salah sebut, sebenarnya ada 3 poin, yaitu yang ketiga manajemen produksi pertanian, di mana manajemen produksi pertanian ini terbagi 2 poin, yaitu yang pertama usaha produksi pertanian dilihat dari garis umumnya nggak ada perbedaan menurut seorang agribisnis, di mana letak perbedaannya usaha produksi pertanian produksi primer sangat variatif dan sangat tergantung pada jenis komoditas yang diusahakan. Untuk non pertanian seperti pabrik dan tergantung dengan komoditas yang diusahakan. Dan yang kedua, manajemen produksi pertanian, hal ini mencakup serta di kegiatan perorganisasian yang manufaktur, misalnya produksi mobil, motor, dan produksi lainnya. Ruang lingkup manajemen produksi pertanian ada beberapa poin di bawah, yaitu yang pertama perencanaan produksi pertanian, pemilihan komoditas pertanian, pemilihan lokasi produksi pertanian dan penempatan fasilitas, skala usaha pertanian, perencanaan proses produksi pertanian. Yang kedua, pengorganisasian input dan sarana produksi pertanian, dan yang ketiga, kegiatan produksi pertanian, keempat, pengawasan produksi pertanian, kelima, evaluasi produksi pertanian, dan yang terakhir, pengendalian produksi pertanian. Pemilihan komoditas pertanian ada beberapa poin juga di bawah. Yang pertama, penilaian komoditas ini perlu diperhatikan dalam pihak Indofood perlu memberikan standar-standar khusus dalam komoditas, semisal tomat, ukuran dan tingkat kematangannya. Kedua, komoditas yang bernilai ekonomis tinggi tentu hanya akan sebanding dengan kualitasnya. Ketiga, tergantung dari segmentasi pasar sehingga terjadinya komoditas bernilai ekonomis dalam produksi. Keempat, ketetapan jenisnya atau varietasnya sesuai kondisi topografi dan iklim lokasi yang direncanakan. Pemilihan lokasi produksi pertanian dan penempatan fasilitas. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja. Kedua, ketersediaan prasarana dan sarana fisik penunjang. Ketiga, ketersediaan insentif wilayah.
Perencanaan proses produksi pertanian. Terlebih dahulu menetapkan jenis dan variasi yang akan diusahakan, lokasi produksi, dan penempatan fasilitas skala usaha yang akan dijalankan. Maka mulai perencanaan proses produksi dalam skala kecil, hal-hal perlu disediakan. Fasilitas seperti bangunan, peralatan, dan perlengkapan produksi. Setelah itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan proses produksi adalah biaya produksi, penjadwalan, pola produksi, dan sumber-sumber input, dan sistem pengadaannya. Baik, dari saya sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.